Pernah kepikiran gak sih, di satu sisi kita sebagai manusia itu udah canggih banget. Kita bisa memodelkan objek-objek luar angkasa yang jaraknya jutaan tahun cahaya dengan presisi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kita sering banget gagal cuma buat nebak besok bakal hujan atau enggak. Kenapa bisa gitu ya? Nah, paradoks ini nunjukin tantangan yang fundamental banget dalam memodelkan sistem yang kompleks. Ternyata jawabannya itu bukan karena komputer kita kurang canggih atau data kita kurang banyak. Tapi jawabannya ada di sebuah penemuan yang nggak disengaja, yang akhirnya mengubah total cara kita memandang batasan dari prediksi itu sendiri. Jadi gini, selama berabad-abad, dunia sains itu didominasi sama satu gagasan, determinisme. Gampangnya, para ilmuwan dulu ngelihat alam semesta ini kayak mesin jam raksasa yang super presisi. Mereka percaya, kalau aja kita tahu semua kondisi awalnya dengan sempurna, seluruh masa depannya itu bisa dihitung dan diprediksi tanpa ada satupun kesalahan. Coba deh bayangin atmosfer kita. Ini kan sistem yang super dinamis dan kompleks banget. Nah, para ilmuwan di masa itu yang pegang teguh prinsip determinisme, yakin banget kalau mereka bisa ngukur kondisi awal, kayak posisi, kecepatan, dan suhu, dari tiap partikel di atmosfer, mereka bisa memprediksi cuaca di masa depan pakai persamaan-persamaan matematika yang rumit. Puncak dari pemikiran ini diwakili oleh fisikawan Pierre-Simon Laplace lewat sebuah konsep yang dikenal sebagai iblis Laplace. Bayangin aja ada sebuah entitas super cerdas yang tahu posisi dan momentum setiap atom di alam semesta. Buat si iblis ini, masa depan itu bukan lagi kemungkinan, tapi sebuah kepastian matematis. Keren kan? Tapi pandangan dunia yang serba mekanis ini ternyata bakal segera diuji habis-habisan. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 1960-an di MIT. Di sana ada seorang ahli meteorologi namanya Edward Lorenz. Dia ini kerja pakai komputer Royal McBee, mesin yang ribuan kali lebih lambat dari smartphone kita sekarang, buat bikin model sederhana dari pergerakan udara di atmosfer, yang diwakilin sama 12 persamaan diferensial. Suatu hari di tahun 1961, Lorenz mau ngecek ulang hasil simulasinya. Biar hemat waktu, dia ngambil jalan pintas. Dia nggak ngeran programnya dari awal, tapi masukin nilai variabel dari tengah-tengah simulasi sebelumnya berdasarkan data yang udah dia cetak di kertas. Kelihatannya sepele ya, cuma biar efisien. Tapi tindakan ini bakal memicu sebuah revolusi ilmiah. Nah, ini dia nih biang keladinya. Jadi, komputer itu nyimpan angka dengan presisi 6 angka di belakang koma. Contohnya 0,506127. Tapi hasil cetakan di kertas biar hemat tempat cuma nulis 3 angka di belakang koma, 0,506. Lorenz pun masukin angka yang udah dibuletin ini. Bedanya cuma 0,000127. Kecil banget kan? Ibaratnya cuma setetes air di kolam renang. Siapapun pasti mikir ini nggak bakal ngaruh apa-apa. Sambil nunggu, Lorenz pergi ngopi. Pas balik, dia ngebandingin hasil simulasi yang baru ini sama yang asli. Simulasi yang asli, yang jalan dari awal, nunjukin pola cuaca yang stabil, tenang, dan bisa diprediksi. Semuanya kelihatan normal. Tapi simulasi yang kedua, yang dimulai dengan perbedaan super kecil tadi, hasilnya bikin dia kaget. Awalnya, grafiknya sama persis, tapi lama-lama kedua grafik itu mulai menjauh, makin beda, dan akhirnya menghasilkan prediksi cuaca yang beda total. Yang satu tenang, yang satu lagi badai besar. Saat itu juga Lorenz sadar, ini bukan mesinnya yang rusak, ini adalah sebuah penemuan. Yang baru aja Lorenz lihat itu adalah sifat fundamental dari sistem nonlinier deh. Gini deh, di sistem yang linier, input kecil, ya outputnya kecil. Tapi di sistem nonlinier kayak cuaca, hubungan sebab akibatnya tuh nggak sebanding. Logika input kecil, output kecil itu sama sekali nggak berlaku di sini. Fenomena ini punya nama ilmiahnya ketergantungan sensitif pada kondisi awal. Artinya, sekecil apapun kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukuran kondisi awal, kesalahan itu bakal membesar secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Ini yang bikin prediksi jangka panjang jadi mustahil secara praktis. Buat ngejelasin ide yang radikal ini, Lorenz kemudian merumuskannya dalam sebuah pertanyaan puitis yang sekarang jadi ikonik banget. Pertanyaan inilah yang kita kenal sebagai efek kupu-kupu. Dan secara teori, buat sistem yang super kompleks, jawabannya adalah, ya, bisa jadi. Dampaknya luar biasa besar. Impian deterministik Laplace hancur berkeping-keping. Prediksi jangka panjang yang sempurna itu terbukti mustahil, bukan karena teknologi kita kurang canggih, tapi karena emang udah jadi sifat bawaan dari banyak sistem di alam semesta ini.
Dari sinilah lahir cabang ilmu baru yang kita kenal sebagai teori kekacauan atau chaos theory. Tapi, disinilah letak keindahannya. Kekacauan itu bukan berarti serba acak dan nggak beraturan. Pas Lorenz memetakan evolusi sistemnya, dia nemuin kalau lintasannya itu nggak menyebar sembarangan. Justru sebaliknya, semua lintasan itu nggak peduli kondisi awalnya gimana, selalu tertarik dan bergerak di sepanjang sebuah struktur geometris yang indah yang sekarang kita kenal sebagai Lorentz Attractor. Ini nunjukin, walaupun kejadian spesifiknya nggak bisa kita tebak, perilaku sistemnya secara keseluruhan itu punya batasan dan pola yang teratur. Ada keteraturan di dalam kekacauan. Penemuan Lorentz ini benar-benar mengubah cara main di dunia sains. Fokusnya bergeser total. Dari yang tadinya ngejar satu prediksi tunggal yang pasti, sekarang jadi berusaha memahami rentang kemungkinannya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang pasti akan terjadi, tapi berubah menjadi apa yang paling mungkin terjadi. Dan inilah cara kita mengelola kekacauan di zaman modern. Pakai teknik yang namanya perakiraan ensemble atau ensemble forecasting. Jadi, daripada ngandelin satu prediksi aja, para ahli meteorologi sekarang ngejalanin puluhan, bahkan ratusan simulasi secara bersamaan buat memetakan semua kemungkinan hasil di masa depan. Mirip kayak Dr. Strange yang ngeliat jutaan kemungkinan masa depan gitu deh. Cara kerjanya gini, mereka ambil data kondisi awal cuaca terbaik yang ada, terus data itu dijalanin di puluhan model komputer secara barengan. Tiap model sengaja dikasih sedikit gangguan atau variasi data awal yang beda-beda buat mencerminkan ketidakpastian pengukuran di dunia nyata. Nah, dari situ kita bisa lihat awan kemungkinan ini berevolusi dan mengarah kemana. Jadi, kalau misalnya dari 50 simulasi, ada 45 yang nunjukin bakal terjadi badai, maka peramal cuaca bisa ngeluarin peringatan dengan tingkat keyakinan yang jelas, 90% kemungkinan badai. Nah, angka persentase yang sering kamu lihat di aplikasi cuaca, itu asalnya dari sini. Itu bukan tebak-tebakan, tapi kesimpulan statistik dari puluhan realitas cuaca virtual. Terus, apa hubungannya semua ini sama hidup kita sehari-hari? Wah, ternyata relevan banget. Kisah ini ngasih kita cara berpikir yang ampuh banget buat menghadapi berbagai kompleksitas dalam hidup kita. Soalnya, hidup kita, karir kita, hubungan kita, itu semua juga sistem non-linear yang sensitif banget sama kondisi awal. Sebuah obrolan singkat yang nggak disengaja, satu keputusan kecil, atau sebuah peluang tak terduga, itu semua bisa jadi kepakan sayap kupu-kupu yang mengubah total arah hidup kita. Jadi daripada kita kaku sama satu rencana tunggal, kita bisa coba pakai pola pikir ensemble ini. Maksudnya, kita siapin beberapa skenario, kita berpikir dalam probabilitas, bukan kepastian mutlak. Dan yang paling penting, kita bangun kemampuan adaptasi saat keadaan berubah. Ini bukan berarti kita pasrah sama ketidakpastian loh, tapi ini soal gimana cara kita menghadapinya dengan lebih cerdas dan fleksibel. Pada akhirnya, teori kekacauan ini ngajarin kita buat rendah hati, sekaligus memberdayakan kita. Kita mungkin gak akan pernah bisa memprediksi masa depan secara pasti. Tapi, dengan alat yang tepat, kita bisa memahami pola-pola tersembunyi di balik ketidakpastian. Matematika ngasih kita bahasa, bukan cuma buat menjinakkan badai, tapi juga buat mengapresiasi keindahan kompleks dari dunia kita yang selalu penuh kejutan.